Salam sejahtera saudara. Sudah lebih dari setahun kita berada di dalam kondisi pandemi. Pertanyaannya, apakah kita belajar menjadi lebih berhikmat melalui kondisi yang tidak kita harapkan ini? Bagaikan sekolah, sepatutnya pandemi mengajar kita menjadi lebih bijak dalam menghargai kehidupan. Bukan hanya kehidupan kita atau keluarga kita, namun kehidupan siapapun yang ada di sekitar kita. Nasihat yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang merupakan bacaan leksionari pada hari ini mengungkapkan dengan jelas. Mari kita baca kembali Roma 15 ayat 1 hingga ayat 2. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Saudara, ada sekian banyak alasan untuk membuat kita merasa tidak perlu peduli pada orang lain. Ada sebagian orang berpendapat hidup ini sudah sulit. Yang penting bagaimana aku bisa hidup? Emang gue pikirin. Saya coba membayangkan apa yang ada di benak orang-orang yang secara sengaja menimbun obat-obat dan vitamin yang dibutuhkan oleh pasien COVID saat ini. Jika kita bertanya mungkin dengan cepat, sebagian orang akan menjawab, ya untuk mendapat keuntungan lah. Sesuai dengan hukum pasar, jika obat sulit diperoleh maka harga bisa melambung tinggi, keuntungan besar bisa diraih. Saudara, apakah Anda sependapat? Mungkinkah kita bisa tidur dengan nyenyak atau makan dengan nikmat sementara ada orang yang berjuang untuk hidup? Sementara kita menutup mata untuk bertindak padahal kita bisa? Ya, setelah panjang lebar Rasul Paulus mengajarkan tentang iman dan anugerah yang menyelamatkan di dalam 11 pasal surat Roma, maka selanjutnya Paulus mengajak jemaat di Roma itu mempraktekkan iman itu di dalam perbuatan dengan cara tetap fokus pada Kristus. Mengapa kita tidak seharusnya mencari kesenangan diri sendiri sehingga mengabaikan orang lain? Jelas, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Ingat ayat 3. Role model kita adalah Kristus. Kita peduli apa yang Kristus peduli. Bela rasa Kristus adalah bela rasa kita. Omong-omong, bukankah hukum kehidupan mengajarkan kita mengenai keterhubungan segala sesuatunya satu sama lain? Ya, tidak usah jauh-jauh tubuh kita mengajarkan soal ini. Jika satu bagian tubuh kita terganggu, maka mustahil bagian lain tidak terpengaruh, bukan? Demikian pula alam semesta ini. Ya, saudara, pandemi mengajarkan kita untuk tidak peduli kepada orang lain. Saya tidak tahu apakah orang di sekitar saya bisa menginfeksi diri saya. Sama halnya bisa saja saya membawa virus bagi orang lain, meskipun saya tampak baik-baik saja alias sehat. Ya, betapa pentingnya untuk kita peduli pada orang lain. Mari kita ingat hukum yang terutama yang Tuhan Yesus ajarkan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 37 hingga ayat 39. Saudara, maukah kita? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami untuk mengenali hati Kristus, memiliki hati Kristus. Bela rasa Kristus adalah bela rasa kami. Kami tidak mungkin menutup mata terhadap penderitaan dunia. Kami tidak mungkin hanya memikirkan kesenangan diri kami dan mengabaikan kebutuhan orang lain. Mampukan kami melihat seperti Kristus. Kami mohon
dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.